Oke, baik. Tadi sudah disebutkan profil pelajar Pancasila. Ini ya. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Pertama, agama kerukunan, 2 kebinekaan global, 3 mandiri, 4 gotong royong, 5 pengenalan kritis, 6 realistis. Nah, terkait profil pelajar Pancasila, ini harus kamu amalkan di sekolah. Ya. Bagaimana kamu membiasakan diri untuk melakukan hal-hal positif agar kamu memiliki profil pelajar Pancasila. Sudah tadi kalian sebutkan apa? Ya, dengar ya, jelas ya. Nah, jadi budaya-budaya positif itu harus kalian laksanakan. Untuk memulai kebiasaan-kebiasaan positif yang kalian laksanakan di sekolah, kita hari ini akan melakukan atau akan menyusun keyakinan kelas. Ya, apa saja menurut kalian yang akan kalian lakukan atau hal-hal yang perlu kalian lakukan di sekolah agar memiliki profil pelajar Pancasila. Supaya kalian punya ini, siswa SMP Negeri 1 memiliki profil pelajar Pancasila. Maka kita akan susun keyakinan kelas kalian. Menurut kalian, nanti Ibu akan bagikan sticky notes. Kalian tuliskan apa-apa saja hal yang harus kalian lakukan di sekolah. Budaya, hal-hal positif apa yang harus kalian lakukan sesuai dengan aturan sekolah. Ya, yang dari diri dan hati kalian. Tidak ada paksaan. Kalian yang menentukan apa yang harus kalian lakukan selama di sekolah. Paham? Paham? Ya, silakan dituliskan apa-apa saja yang menurut kalian. Oke, baik. Sekarang kalian sudah selesai menuliskan apa hal-hal yang harus kalian lakukan di sekolah ini.
berkeyakinan kelas. Saya lebih mengerti dan termotivasi untuk selalu melaksanakan hal positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sibolga, Ibu Siti Zubaidah Siregar, SPD MPD MM. Yang terhormat para pemateri dari guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 1 Sibolga, Kota Sibolga. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah berhadir pada acara diseminasi pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana berkat limpahan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul di aula SMP Negeri 1 Sibolga ini dalam acara diseminasi materi program Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 1 Sibolga. Baik, sebelum kita mulai acara, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Devriani Pasaribu, SPD sebagai MC pada pagi hari ini, di mana acara akan kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk berdiri. Indonesia yang merdeka.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara diseminasi materi program guru penggerak ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami, masyarakat dan bangsa negara kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho semata. Untuk itu ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai guru yang bekerja dan berkarya dari pengabdian-Mu semata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang berikutnya yaitu pembukaan diseminasi program guru penggerak oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sibolga, Ibu Siti Zubaidah Siregar SPG MM. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan dan waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama di aula SMP Negeri 1 Sibolga ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak yang berlokasi di SMP Negeri 1 Sibolga pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi, yang sangat kami muliakan adalah narasumber kegiatan diseminasi oleh guru penggerak SMP Negeri 1 Sibolga. Bapak Ibu sekalian, diseminasi guru penggerak ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sekolah penggerak, di mana SMP Negeri 1 Sibolga merupakan satu-satunya sekolah pelaksana program sekolah penggerak di Kota Sibolga angkatan kedua. Nah, bersyukur kita bahwa guru-guru SMP Negeri 1 Sibolga ini telah banyak menjadi guru penggerak, dan hari ini kegiatan diseminasi dilaksanakan oleh guru penggerak di SMP Negeri 1 Sibolga. Kepada Bapak Ibu peserta, saya berharap marilah ikuti acara ini dengan baik, timbalah ilmu dan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi terdepan untuk melangkah bersama, bergerak dan menggerakkan sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi sekolah kita. Untuk itu, atas ridho Tuhan Yang Maha Esa dan izin kita semuanya, kegiatan diseminasi guru penggerak yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sibolga pada hari ini secara resmi dibuka. Demikian arahan yang bisa saya sampaikan, kiranya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembukaan diseminasi program guru penggerak oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sibolga. Acara berikutnya yaitu presentasi materi, yang mana materi akan terdiri dari 7 materi, di antaranya 1 perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5
posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Baik, kepada pemateri, Ibu pemateri, kami persilakan dengan segala hormat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk sama-sama kita di sini berdiskusi tentang ada 7 materi tadi yang sudah disampaikan oleh MC ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Baik, sebelum kita masuk ke materi perubahan paradigma belajar, ada pertanyaan pemantik yang saya ingin Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju? Oke. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju lagi dengan pernyataan ini? Setuju. Yang tadi pertama setuju, yang kedua setuju juga. Oke, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya. Nah, nanti dari pertanyaan ini paradigma Bapak Ibu tentang pemberian hukuman dan penghargaan itu berbeda setelah Bapak Ibu mendapatkan materi. Lanjut, perubahan paradigma. Nah, ini ada ilustrasi ya. Ada A dan B. Anggap saja ada saya dan teman saya. Sobeklah secari kertas, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Bapak Ibu tadi ya. Secari kertas yang sudah Bapak Ibu isi dengan nama benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian diletakkan salah satu tangan Anda, digenggam ya, dengan segala daya. Artinya dengan sekuat tenaga supaya ini orang nggak tahu isi genggaman kita ini apa. Kemudian teman saya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan membuka kepalan tangan untuk memberikan benda tersebut yang sangat tadi kita sukai itu. Nah, B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, atau hal lain apa saja yang dapat membuka kepala itu. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu di posisi yang mengepal sesuatu yang berharga tadi, bagaimana cara Bapak Ibu mau membuka kepala itu? Dengan apakah dibujuk Bapak Ibu mau, diancam, dihardik, dirayu, disuap, atau hal lain? Untuk memberikan sesuatu yang berharga tadi, atau sama sekali tidak mau memberikan? Oh, berarti dirayu gitu ya. Bapak Isa suka dirayu, berarti kepengen dirayu gitu ya. Nah ya, yang pasti kan gak mungkin kita mau memberikan kepada orang yang mengancam atau menghardik untuk membuka sesuatu yang berharga yang tadi kita kepal. Betul ya? Baik, kita selanjutnya. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kalau ternyata ini yang kita kepal ini tidak dibutuhkan oleh orang lain, ngapain kita buka tangannya? Yang tidak
dibutuhkan oleh orang lain, yang tidak ingin kita share kepada orang lain, maka kan kita pertahankan. Tetapi ketika kepalan tadi memang berguna untuk kita lakukan, kita share ke orang lain, maka dengan orang yang menurut kita cara dia meminta untuk membuka kepalan tangan itu, maka akan kita berikan. Itulah ilustrasinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu juga kita terapkan bagaimana ke siswa. Nah, ada perubahan paradigma teori kontrol tadi. Sebelum nanti akan kita paparkan hubungannya ke siswa. Yang pertama, itu akan kita sebagai guru itu harus memiliki ilusi guru mengontrol guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ada bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ya. Kita sering membuat siswa merasa bersalah, kita sering memaksakan kehendak kita kepada siswa. Nah, kita lihat nanti pada posisi apa kita yang benar. Ada nanti posisi kontrolnya. Lanjut, nah ini jabarannya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, pada demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, seperti yang kepala tadi, Bapak Ibu. Seperti yang kepala tadi, ya. Ketika kita dengan sukarela membuka kepala itu, berarti kontrol ada di diri kita. Tetapi ketika kontrol tadi dipegang oleh orang yang meminta kita membuka kepala, berarti kontrolnya ada pada orang tersebut. Itulah guru itu. Berarti bukan sukarela dia hanya merasa dia itu memang harus mematuhi aturan yang sudah kita buat. Tanpa dia sukarela melakukan hal yang dia inginkan dalam kurung positif, ya. Itu. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari, mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru sedang menjadi bahan. Bu Atika. Ya. Nah, itu tadi ya. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu tadi. Oke, baik. Nah, itu tadi yang dinamakan bahwasanya ketika anak sukarela atau kita tadi ya, saya seperti ilustrasikan, saya secara sukarela membuka kepala tangan saya, berarti saya memiliki penguatan positif. Tetapi ketika saya membuka kepala tangan karena orang lain, bukan dari dalam diri, bukan karena ada penguatan positif, berarti kontrolnya itu saya ingin dikontrol oleh orang yang ingin membuka kepala tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang
Jadi bukan tentang nada kita marah-marah yang membuat orang merasa bersalah. Dengan halus pun kita dapat membuat murid itu merasa bersalah. Tetapi perbuatan membuat murid merasa bersalah merupakan hal negatif. Merupakan hal negatif membuat dia merasa bersalah. Nah, dampaknya nanti akan ada, kita lihat di segitiga restitusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi tidak dibenarkan lagi kita untuk memaksa, karena akan ada dampak negatifnya kepada anak-anak. Nah, yang harus kita tanamkan adalah budaya positif. Dan itu tidak langsung instan dapat dilakukan. Harus ada penguatan karakter yang dilakukan agar tercipta siswa yang memiliki profil belajar Pancasila. Nah, ini menurut pernyataan Stephen Rickover bahwa kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan. Yang seperti saya sampaikan tadi, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, sekarang zaman sudah berubah. Anak, kita lihat perilaku anak di bawah tahun 90-an dengan anak di tahun 2000 itu sudah berbeda. Karakternya sudah berbeda. Nah, maka kita harus menempatkan diri kita itu sebagai penguat karakter anak-anak, bukan sebagai pemaksa, bukan sebagai penghukum, juga bukan sebagai membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, ini ada stimulus dan respon. Perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Realitasnya bahwa kita kebutuhannya, kita sama-sama siswa itu sama-sama manusia. Kita saja sendiri tidak suka dipaksa, ya, tidak suka melihat punya pimpinan itu diktator, apalagi siswa. Yang notabene itu masih anak-anak, belum bisa berpikir serealistis kita. Bahkan kita yang sudah bisa berpikir realistis saja tidak mau diperlakukan seperti itu. Jadi sebenarnya kita dan siswa itu adalah sama dari segi kebutuhan manusia. Pengen dibujuk, pengen dirayu, ingin dilakukan hal-hal yang positif. Semua manusia itu sama. Nah, itu yang harus kita terapkan ke siswa. Kita harus merasa bahwa ketika kita melakukan itu, apakah jika kita di posisi murid itu kita senang atau tidak? Nah, semua orang melihat hal yang sama, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kunjungan datang. Nah, teori normalnya bahwa sebenarnya realitasnya kebutuhan manusia itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi posisi pengontrol saat kita membuka kepalan tangan tadi. Kepada siapa kita akan membuka kepalan tangan yang kita anggap paling berharga tadi? Yang ilustrasi yang sudah di depan.
Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Kalau yang stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa kita just anak itu bahwa kau salah maka kaulah yang terburuk. Itu tidak bisa. Kita harus cari dulu alasannya. Ini kenapa melakukan kesalahan? Itu dia. Oke. Nah, yang kedua disiplin positif. Izin positif. Nah, salah satu budaya positif yang digunakan pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Budaya positif adalah keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Di mana dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang utama. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan di lingkungan sekolah tanpa kekerasan, ancaman. Prakteknya harus melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, ya ini saya lewatkan saja tentang disiplin positif ya, supaya waktu kita agak sempit ya, hemat waktu. Ada nilai-nilai kebajikan ya yang akan kita lihat nanti, lanjut aja berubur. Nah, prinsip disiplin positif tegas dan bukan menghukum. Kemudian pembinaan dan meluruskan peserta didik agar peserta didik tahu mengapa salah dan kerugiannya untuk mereka jika tetap melakukan hal tersebut. Jadi anak-anak harus sadar sendiri apa sebab akibat yang mereka lakukan. Kemudian memberikan konsekuensi yang tidak merugikan peserta didik. Nah, itu menghukum tadi. Jadi kalau anak-anak kita suruh lari di lapangan, ya, kemudian dia capek, tidak semangat lagi belajar di kelas, itu merugikan dia, maka hukuman itu tidak efektif. Itu. Jadi kita harus memberikan bukan hukuman namanya, konsekuensi. Jika dia melanggar aturan, dia harus menerima konsekuensi yang dia sudah tahu, bukan hukuman. Nah, kemudian menghormati martabat peserta didik dan memaksimalkan partisipasi guru dan peserta didik. Menghormati kebutuhan dan perkembangan peserta didik, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan peserta didik, memastikan penegakan kesetaraan dan keadilan ya. Terlalu artistik tulisannya. Jadi saya sulit baca ya. Cara melaksanakan disiplin positif, mengajarkan peserta didik tentang hak dan tanggung jawab aturan serta norma, mengajarkan peserta didik cara untuk mengelola tindakan mereka, mengacu pada perkembangan kecakapan hidup dan keterampilan sosial seperti menghargai orang lain, kerjasama, komunikasi, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya mengembangkan kesadaran anak akan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, baik. Jadi mereka tahu itu baik atau buruk. Selanjutnya menumbuhkan keinginan peserta didik untuk menjadi lebih peduli dan menghormati orang lain dan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana keyakinan dan hasilnya dapat melindungi hak dan kebutuhan seseorang. Oke, kita lanjutkan saja Bu. Yang ketiga, ya materi ketiga ada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diana Gosar, ada 3 alasan motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan
maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Oke. Baik. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang pertama tadi itu seperti hukuman. Nah, jadi sebenarnya memberikan hukuman dan penghargaan itu bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan kepada siswa. Jadi memberikan reward itu juga berdampak negatif. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka berbuat sesuatu itu supaya ini dipuji. Lama-kelamaan akan terbentuk pola seperti itu, karakter peserta didik. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tadi penguatan budaya positif itu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya yang bersifat internal dari dalam dirinya. Ya, ketika tadi saya mau membuka genggaman tangan saya kepada orang lain dengan kontrolnya ada di diri saya, berarti saya sudah memiliki kekuatan positif. Jadi saya tahu kepada siapa hal yang ini akan saya tularkan. Jadi anak-anak juga begitu. Mereka tahu kapan mereka berbuat positif, tanpa harus dihukum dan tanpa harus diberi penghargaan. Karena sudah diyakini kepada mereka bahwa kebaikan itu adalah sesuatu hal yang baik dalam kehidupannya terus menerus. Apabila mereka berkelakuan positif, maka hal-hal yang positif akan datang kepada mereka dengan sendirinya. Nah, itu dia. Jadi penghargaan dan hukuman adalah bentuk hal negatif. Yang penting ditanamkan kepada siswa adalah bagaimana dengan kesadaran mereka sendiri menguatkan nilai-nilai positif itu. Kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik sama dengan seorang petani. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku buruk dan guru berusaha menuntun, bukan menuntut. Menuntun dan berusaha mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya, yang berarti petani tersebut berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh subur secara maksimal. Ya. Jadi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai posisi guru adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, William Glasser adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat menuliskan, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar perlakuan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Nah, ini yang seperti kita lihat, siswa kita sendiri melakukan hal negatif di kelas, tidur seperti itu. Ya. Sebenarnya mereka sudah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya mereka butuh apa sih? Selama di sekolah ini apa yang mereka butuhkan?
lihat nanti apa-apa saja kebutuhan dasar manusia. Ini dia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang hakiki, yang dimiliki, yang harus dimiliki, atau yang ingin dimiliki dan yang memang dimiliki, ya, ada 5. Yang pertama, manusia itu harus atau ingin diberikan kasih sayang, rasa diterima. Jadi kalau membuat siswa itu merasa mereka di sini, udahlah pindah aja lah kau sekolah, jadi sampah aja kau di sekolah ini. Nah, itu salah. Artinya mereka merasa bahwa mereka tidak diterima kehadirannya di sini. Kemudian mereka tidak bisa ada penguasaan, tidak bisa menguasai dirinya, kontrolnya tadi. Kemudian manusia itu ingin kebebasan, ingin kesenangan, dan yang terpenting adalah dari 4 aspek ini mereka dapat bertahan hidup. Dapat bertahan hidup dengan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan dapat menguasai diri mereka sendiri. Itu dia. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Kebutuhan biologis itu kan juga membuat kita merasa senang. Jadi kalau kita sudah senang, sudah terpenuhi rasa senang dari dalam diri kita, maka rasa hidup itu pun akan lebih nikmat. Jadi kalau orang yang sudah tidak bisa bertahan hidup, otomatis pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dalam dirinya. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau diterima, seperti teman, keluarga, kelompok kerja. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Itu siswa. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Nah, itu tadi sebenarnya siswa pada saat melakukan kesalahan, mereka harus tahu konsekuensi apa yang mereka lakukan dan melaksanakan konsekuensi itu dengan keinginannya sendiri, bukan karena kita suruh. Kita hanya cuma memberikan pemahaman bahwa jika kamu melakukan ini yang akan terjadi. Jika kamu melakukan hal yang baik, maka hal ini yang akan terjadi pada hidupmu. Pilih yang mana? Nah, untuk di sekolah ini ada peraturan. Jika kamu melanggar, apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti perbuatan negatifmu itu? Nah, maka dia sendiri yang akan memberikan konsekuensi atau pilihannya. Saya membersihkan kamar mandi, Bu. Nah, itu boleh. Tetapi tidak, kamu kalau nanti terlambat bersihkan kamar mandi, itu salah. Tetapi ketika dari dalam dirinya sendiri yang memberikan tawaran, apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu melanggar aturan, saya akan ini, Bu, saya akan ini. Nah, maka kita beri kesepakatan. Jadi kita memberi kesepakatan kepada siswa untuk memilih. Itu dia. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Murid akan konsentrasi tinggi dengan hal-hal yang disenangi. Nah, jadi di sekolah ini juga dia harus merasa senang. Karena itu kebutuhan dasarnya. Jadi ketika di sekolah dia sudah tidak senang, ya bagaimana dia mau semangat belajar? Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka akan selalu menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, jadi dia sendiri yang kecewa gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, tanpa pun kita lakukan atau tanpa kita membuat dia merasa bersalah, dia sudah merasa bahwa kelakuan yang dibuatnya itu
itu atau perilaku yang dia buat itu adalah perlakuan yang membuat dirinya sendiri kecewa. Berarti nilai-nilai itu sudah ada terpatri dalam dia, di dalam dirinya. Dan itu tidak mudah untuk menciptakan siswa yang memiliki penguatan positif tadi. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Lihatlah para guru dan siswa di sekolah Anda. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru dan siswa yang mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Posisi kontrol restribusi. Ini sudah yang kelima ya Bu? Guru ya, 2 lagi. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, dia ada dosen dalam bukunya Institutional School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa itu harus dilakukan? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, jadi supaya Bapak Ibu nggak bosan lihat muka saya, kita lihat dulu tayangan video ini. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah
terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik. Itu tadi Bapak Ibu ya. Ilustrasinya posisi penghukum, kemudian ada posisi penguat merasa bersalah, selanjutnya sebagai teman, sebagai pengontrol, sedang yang terakhir adalah sebagai manajer. Hal yang ideal adalah posisi manajer. Nah,
namun itu merupakan sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit yang harus kita lakukan. Dan itu tidak bisa instan. Penguatan-penguatan karakter dalam peserta didik itu harus dari pembiasaan yang kecil. Apalagi melihat karakter siswa SMP Negeri 1 Sibolga, sangat mustahil akan kita sebagai guru itu sebagai posisi manajer. Namun tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin, maka kita bergerak dari hal yang kecil dahulu. Nah, sesuai dengan moto sekolah kita, tergerak, bergerak, menggerakkan, guru bergerak, Indonesia maju. Nah, itu dari hal-hal yang kecil. Nah, ini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ketika kita melakukan posisi kontrol. Nah, untuk pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan bisa Bapak Ibu baca di depan. Ya, tadi juga sudah dijelaskan di dalam video YouTube. Oke, nah ada hasilnya, ada dampaknya tadi. Hasilnya kalau di posisi pembuku, kesimpulannya adalah siswa akan menjadi siswa yang terhindar. Ketika kita menjadi posisi pembuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, atau bisa juga siswa itu berbohong untuk menghindari dibuat siswa itu disalahkan. Kemudian kalau sebagai teman akan bergantung kepada kita, ada ketergantungan. Dan yang paling dampak negatifnya itu adalah dia hanya baik kepada guru yang dianggap teman. Kepada guru yang tidak dianggap teman, posisi negatifnya akan berulang. Selanjutnya itu ada dampak model, ada rendah diri, kemudian menitik beratkan pada diri sendiri. Nah, memang posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Slide keberapa ini guru-guru? Nah, iya, keyakinan kelas. Nah, dari hal inilah kita beranjak, Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas, kita di kelas membuat kesepakatan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari. Oke, lanjut. Nilai-nilai yang akan kita lihat di keyakinan kelas. Kita putarkan saja dulu videonya. Biar cepat dulu. Ya, ini ada videonya guru yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Apa yang menjadi kelas idealnya? Itulah nanti yang memutuskan yang menempelkan. Misalnya, saya meminta kelas yang nyaman dan bersih untuk berbohong. Tentukan seperti apa kelas ideal yang mau kamu. Nah, ini saya akan membagikan sticky note pada masing-masing. Silakan kamu menuliskan dan kelas ideal kamu itu seperti apa. Dan ikutkan penyanyinya. Idealnya seperti apa? Nah, di sini Ibu Ruhut membagikan sticky notes, membagikan sticky notes yang akan ditulis oleh siswa tentang hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan atau hal-hal positif apa saja yang akan mereka lakukan selama di kelas maupun di sekolah. Jadi mereka semua ada berapa? Misalnya contoh ada 30 siswa, maka 30 siswa memberikan pendapat mereka. Nah, ini bisa Bapak Ibu adopsi contohnya untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Setelah mereka menempel
positif yang mereka lakukan, maka kemudian dipilih. Ya, silakan Ibu Guru, dipilih mana hal-hal yang disepakati untuk dilaksanakan. Dan dimulai lagi ketika belajar disiplin dalam ketertiban itu tadi poin yang ketiga adalah menjaga ketertiban kelas. Apa tadi poin yang pertama? Menjaga ketertiban kelas. Yang kedua, jadi dari 30 siswa yang memberikan hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan, maka dipilihlah boleh 7, 10, tergantung kesepakatan mereka. Ya, kalimat itu datang dari anak-anak. Kalimat positif ini datang dari anak-anak sendiri. Ya, tidak kita gerak, kita hanya menggerakkan, tapi bukan kita yang memberikan aturan ini. Mereka sendiri yang menuliskan aturan apa yang harus mereka lakukan. Nah, setelah itu barulah di kelas yang sudah terbentuk, ditempellah di kelas di tempat yang strategis yang bisa dibaca mereka setiap saat ketika masuk ke kelas. Nah, ini adalah hal yang positif yang bisa kita lakukan pada tahap awal untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, membuat keyakinan kelas. Oke, kita lanjut materi yang terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat menerapkan segitiga restitusi ini, guru berada pada posisi kontrol manager. Maka aspek yang akan dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, artinya dari dalam dirinya. Ya, bukan lagi aturan-aturan itu sesuatu yang harus dipatuhi yang datang dari eksternal. Artinya kita yang membuat peraturan, ya, kemudian mereka menjalankan. Nah, ini dia ada segitiga restitusi, ya. Ada 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, serta menstabilkan identitas. Oke, ada contohnya Bu Gugun. Ya, ini adalah contoh segitiga restitusi yang kita terapkan di sekolah. Dan Ibu Rugun memvalidasi tindakan yang salah
siswa Rika mengakui bahwa dia berbuat salah, dan itu merupakan hal negatif. Kemudian Ibu Unggun memberikan tuntunan ya Bu Unggun ya, tuntunan bagaimana membuat siswa ini dapat menghindari perbuatan yang salah untuk ke depan harinya. Dan apa konsekuensi yang dia lakukan atas tindakan yang salah tadi? Lanjut. Nah, di sini Ibu Unggun menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati. Ya, di sini Ibu Unggun memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, dia menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi apakah perbuatannya sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Karena keyakinan kelas itu disusun oleh mereka sendiri, maka mereka sendiri yang kecewa terhadap diri mereka sendiri, tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Bukan datang dari guru yang menjudge siswa bahwa dia salah, tetapi rasa bersalah itu datang dari dirinya sendiri. Itulah motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Ya, jadi perbuatan budaya positif ya, dari 7 materi tadi adalah tujuannya untuk membuat siswa melakukan hal-hal positif yang tergerak dari dalam dirinya, bukan dari guru, bukan dari faktor eksternal lainnya. Peraturan sekolah itu mereka sendiri jalankan dengan senang hati karena kebutuhan dasar mereka ingin menjadi manusia yang berkualitas. Maka ketika mereka ingin menjadi manusia yang berkualitas, mereka melakukan hal-hal yang positif. Nah, untuk menuju ke situ tidaklah mudah Bapak Ibu. Harus penuh dengan semangat kita sebagai guru untuk menggerakkan hal-hal budaya positif di sekolah kita. Ya, ini demikian mungkin pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Iya, Pak Yogi. Ya, silakan Pak Yogi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber, itu mengenai tentang keyakinan kelas. Di sini pertanyaan saya, apakah manfaat keyakinan kelas yang diperbuat? Terima kasih. Ya, 2 orang penanya lagi, Bapak Ibu silahkan. Ya, Ibu Desi. Terima kasih. Saya mau bertanya mengenai apa tujuan dasar dari segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, 1 penanya lagi. Baik, terima kasih Bu. Di sini Di sini saya mau bertanya mengenai materi motivasi perilaku manusia. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah motivasi dapat mempengaruhi perubahan seseorang? Seseorang itu maksudnya siswa tadi ya. Lalu dan kenapa hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan seseorang? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk waktu.
Baik, terima kasih Pak Awal, Bu Desi, dan Pak Yogi yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, menurut catatan saya tadi Pak Yogi menanyakan tentang keyakinan sekelas. Ya. Apa manfaat keyakinan kelas diperbuat? Keyakinan kelas merupakan landasan dalam memecahkan masalah atau konflik. Ya. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati oleh siswa tadi bersama-sama, siswa tidak lagi terpaksa atau terancam, tidak lagi terancam untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, jadi mereka motivasi dari internal diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan begitu maka budaya positif akan biasa dilakukan di sekolah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Desi tentang apa tujuan dari segitiga restitusi itu. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi murid bagaimana ketika mereka terdeteksi bersalah, mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri dari dalam diri mereka sendiri. Mereka menawarkan konsekuensi apa yang akan mereka lakukan, hal apa yang harus mereka lakukan untuk tidak mengulangi kesalahannya itu dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah Pak Awal, tentang apa tadi Pak Awal? Motivasi. Ya. Oke, apakah motivasi dapat mempengaruhi perubahan seseorang? Ya tentu saja bisa Pak Awal ya. Kalau motivasi itu sudah terpatri dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal positif, otomatis dia akan ringan melaksanakan hal-hal yang baik. Tidak lagi dengan paksaan, tidak takut lagi akan ancaman, karena itu menjadi kebiasaan. Kalau sesuatu yang kebiasaan itu sudah kita lakukan, maka akan lebih mudah melaksanakannya, apalagi motivasi itu langsung dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta diseminasi hari ini materi sudah disampaikan secara keseluruhan, ada 7 materi. Maka selesailah acara kita hari ini, yaitu diseminasi materi program guru penggerak PGP modul 1-4 budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sibolga. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak berkenan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadikan kita sebagai guru yang bisa bergerak, dan khususnya tadi adalah sebagai posisi manajer. Demikian untuk hari ini, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Rizky Gusnita Hasibuan, teman sejawat dari Ibu Atika Mahriani Simamora. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan di sekolah saya. Pada kegiatan tersebut, Ibu Atika Mahriani Simamora sebagai pembicara. Saya sangat merasa termotivasi dengan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Atika Mahriani Simamora, sehingga saya merasa ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, saya harus melaksanakan budaya positif di sekolah dan mengajak anak-anak untuk ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Sekian dari saya. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Nama saya Nefriani Pasaribu. Saya rekan sejawat dari saudari Atikah Mahriani Simamora. Saya telah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, di mana materinya sangat bermanfaat baik bagi saya dan juga bagi rekan sejawat lainnya. Saya termotivasi melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam guru hebat.